Pada video pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas adalah materi limit. Tahukah kalian bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak masalah yang terkait dengan konsep limit? Beberapa di antaranya komplikasi limit yaitu dalam menerapkan konsep percepatan cahaya. Selain itu, ada juga gerakan ombak di laut. Kedua contoh tersebut merupakan contoh penerapan dalam konsep limit. Setelah ini, langsung saja kita masuk pada materi limit. Yang pertama yaitu konsep limit fungsi adalah salah satu ide mendasar yang membedakan kalkulus dari aljabar dan trigonometri. Yang kedua, beberapa fungsi variasi terus-menerus yaitu perubahan kecil pada X hanya menghasilkan perubahan kecil pada Fx. Limit digunakan untuk menentukan garis singgung grafik fungsi. Untuk mengevaluasi limit fungsi muncul dalam sains dan teknik ketika kita menentukan situasi di mana suatu fungsi menunjukkan besaran fisik tidak ditentukan pada X sama dengan A. Namun nilai fungsi sebagai X mengambil nilai yang sangat dekat dengan A, melambangkan kuantitas fisik yang berguna. Yang pertama yaitu limit fungsi di suatu titik. Misalkan Fx fungsi dengan daerah asal df, subset dari bilangan real, dan A anggota bilangan real dengan A tidak harus termuat di df. Maka notasinya, limit Fx bila X mendekati A sama dengan L. Nilai Fx dapat dibuat sedekat mungkin dengan L bila X cukup dekat dengan A, tetapi X tidak sama dengan A. Perhatikan bahwa dalam definisi tersebut nilai fungsi Fx di X sama dengan A, yaitu Fa, tidak harus terdefinisi karena kita hanya memandang X di sekitar A. Adapun yang kedua yaitu limit sepihak. Untuk notasi limit kiri yaitu limit Fx bila X mendekati A dari kiri sama dengan L. Sedangkan limit kanan notasinya limit Fx bila X mendekati A dari kanan sama dengan L. Perbedaan antara limit kiri dan limit kanan yaitu jika pada limit kiri menggunakan X mendekati A negatif, sedangkan pada limit kanan X mendekati A positif. Yang berarti bahwa nilai Fx dapat dibuat sedekat mungkin dengan L bila X cukup dekat dengan A dan X kurang dari A untuk limit yang sebelah kiri dan X lebih dari A untuk limit yang sebelah kanan. Jadi, lim Fx bila X mendekati A sama dengan L jika dan hanya jika lim Fx bila X mendekati A dari kiri sama dengan lim Fx bila X mendekati A dari kanan sama dengan L. Definisi 4.1.1 A subset bilangan real jika ada titik C anggota bilangan real bagian dari himpunan A, delta lebih dari 0 ada setidaknya X anggota A, X bukan merupakan anggota C, sehingga mutlak X min C kurang dari delta. Definisi 4.1.4 ada himpunan A subset bilangan real dan titik C bagian dari himpunan A, ada fungsi f memetakan A ke anggota bilangan real, ada sebuah bilangan L yang dikatakan pada limit C diberikan nilai epsilon lebih dari 0. Terdapat sebuah delta lebih dari 0, sehingga jika ada X anggota A dan mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari delta, maka mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Karena delta nilainya tergantung pada epsilon, maka seringkali ditulis dengan delta epsilon. Ketidaksamaan mutlak X min C lebih dari 0 sama saja dengan mengatakan X tidak sama dengan C. Jika L adalah limit fungsi f pada C, maka bisa dikatakan f konvergen ke L pada C. Maka bisa ditulis dengan L sama dengan lim Fx bila X mendekati C atau L sama dengan lim f bila X mendekati C. Artinya, Fx mendekati L saat X mendekati C. Jika limit f di C tidak ada, kita katakan bahwa f divergen di C. Teorema 4.1.5 jika f dipetakan A ke anggota bilangan real dan jika titik C bagian dari himpunan A, maka f hanya memiliki satu limit pada C. Bukti teorema 4.1.5. Anggap ada angka L dan L aksen. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, selalu terdapat delta epsilon per 2 lebih dari 0. Sehingga, jika X anggota A dan mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari delta epsilon per 2, maka mutlak Fx min L kurang dari epsilon per 2. Begitupun delta aksen epsilon per 2, sehingga jika X anggota A dan mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari delta aksen epsilon per 2, kemudian mutlak Fx min L aksen kurang dari epsilon per 2. Delta sama dengan delta epsilon per 2, delta aksen epsilon per 2. Kemudian jika X anggota A dan mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari delta, maka mutlak L min L aksen kurang dari sama dengan mutlak L min Fx plus
mutlak fx min L aksen kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. 4.1.8 teorema kriteria sekuensial. Misalkan fungsi f memetakan A ke bilangan real dan misalkan C titik cluster dari A, maka persamaannya berikut ini. Yang pertama, limit n mendekati C, fungsi f sama dengan L. Yang kedua, untuk setiap barisan x di A konvergen ke C sehingga xc untuk semua n sama dengan n, maka barisan fungsi fx konvergen ke L. Kami sekarang menetapkan definisi dari barisan konvergen untuk yang diberikan delta untuk mendapatkan bilangan asli k delta, sehingga jika n lebih dari k delta, maka nilai mutlak xn dikurangi c kurang dari delta, tetapi untuk setiap xn tersebut kita memiliki nilai mutlak fungsi fxn dikurangi L kurang dari epsilon. Jadi jika n lebih dari k delta, maka nilai mutlak fungsi fxn dikurangi L kurang dari epsilon. Oleh karena itu, deret fungsi fx konvergen di L. 4.1.9 kriteria divergensi. Misalkan A subset dengan bilangan real. Misalkan fungsi f memetakan A ke bilangan real dan misalkan C elemen bilangan real adalah klaster xn di titik A. Yang A, jika L elemen dari bilangan real, maka f tidak memiliki limit L di C. Jika dan hanya jika terdapat barisan xn di A dengan xn tidak boleh sama dengan C untuk semua n elemen n, sehingga barisan xn konvergen ke C tetapi barisan tersebut fungsi fxn tidak konvergen ke L. Kemudian yang B, fungsi f tidak memiliki limit di C jika dan hanya jika terdapat barisan xn di A dengan xn tidak boleh sama dengan C untuk semua n elemen n, sehingga barisan xn konvergen ke C tetapi barisan fxn tidak konvergen di bilangan R. 4.2.1 definisi limit. Misalkan A subset R, misalkan fungsi f memetakan A ke bilangan real dan misalkan C elemen R adalah klaster dari titik A, kita katakan bahwa f adalah dibatasi pada lingkungan C jika terdapat delta lingkungan V delta C dari C dan konstanta M lebih dari 0, sehingga kita memiliki nilai mutlak fungsi fx kurang dari sama dengan M untuk semua x elemen dari A irisan V delta C. Selanjutnya ada 4.2.2 teorema limit. Jika A subset R dan fungsi f memetakan A ke bilangan real memiliki limit di C elemen dari bilangan real, maka f adalah dibatasi pada beberapa lingkungan C. Buktinya, jika L adalah limit n mendekati C fungsi f sama dengan L, maka untuk epsilon sama dengan 1 terdapat delta lebih dari 0. Sehingga jika nilai mutlak x dikurangi C lebih dari 0 kurang dari delta, maka nilai mutlak fungsi fx dikurangi L kurang dari 1. 4.2.3 definisi limit. Misalkan A, epsilon bilangan real, dan misalkan f dan g adalah fungsi yang didefinisikan pada A ke bilangan real. Kita definisikan jumlah f ditambah g, selisih f dikurangi g, dan hasil kali fg pada A ke bilangan real menjadi fungsi yang diberikan oleh f ditambah g x sama dengan fx ditambah gx, f min gx sama dengan fx dikurangi gx, kemudian fg kali x sama dengan fx dikali gx. 4.2.4 teorema. Misalkan A subset dari bilangan real, misalkan f dan g adalah fungsi dari A ke bilangan R, dan misalkan C elemen dari R, titik cluster dari A. Selanjutnya misalkan B elemen dari R, menghasilkan yang pertama jika limit n mendekati C fungsi f sama dengan L dan limit n mendekati C pada G sama dengan M, lalu limit n mendekati C f ditambah G sama dengan L ditambah M, limit n mendekati C f dikurangi G sama dengan L min M, limit n mendekati C f dikali G sama dengan L kali M, limit n mendekati C B kali F sama dengan B dikali L. Dan yang kedua, jika H memetakan A ke bilangan real, jika Hx tidak boleh sama dengan 0 untuk semua x elemen A, dan jika limit n mendekati CH sama dengan H tidak boleh sama dengan 0, maka limit n mendekati C F per H sama dengan L per H. Bukti. Salah satu bukti teorema ini persis sama dengan teorema 3.2.3 atau dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema 3.2.3 untuk 4.1.8. 4.3.1 definisi limit. Misalkan A elemen dari R dan misalkan fungsi f memetakan A ke bilangan real. Yang pertama, jika C elemen dari R dan adalah titik cluster dari himpunan A irisan dari C, tak hingga sama dengan X elemen dari A yang memetakan X lebih dari C, maka kita katakan bahwa L elemen dari R adalah limit kanan F di C, dan kita tulis limit n mendekati C plus fungsi F sama dengan L, atau limit n mendekati C plus F fungsi Fx sama dengan L.